Tema kita pada subuh pagi ini adalah karomah orang yang bertakwa. Karomah itu artinya kemuliaan. Dan karomah itu ada 3. Yang pertama karomah sebagai fadlun, sebagai keutamaan, sebagai keistimewaan, sebagai kelebihan. Itu karomah yang oleh Allah diberikan kepada Nabi Adam dan anak cucunya. Walaqad karomna bani Adam, dan sungguh kami sudah memuliakan Bani Adam, keturunan Adam, dengan kemuliaan berupa kelebihan, keutamaan atau keistimewaan. Kalau yang lain tempat hidupnya cuma di darat saja, di laut, di air, di udara nggak bisa. Tapi manusia bisa hidup di darat, hidup di air, hidup di udara. Manusia bisa. Itu karomah, keistimewaan yang Allah berikan kepada manusia. Kemudian yang kedua, karomah itu ada juga yang Allah berikan dalam bentuk ujian. Jadi yang pertama fadlun, yang kedua adalah balaun, ujian. Dan itu disertakan dengan ujian yang lainnya disebut dalam surat Al-Fajr. Ada ujian yang bernama an-nikmah, kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan. Jadi ketika kita hidup merasa nikmat, itu ujian dari Allah. Kita bersyukur atau tidak? Kemudian ada juga ujian dalam bentuk rizki. Ada yang rizkinya diluaskan, ada rizkinya yang disempitkan. Ada yang rizkinya itu dicukupkan, ada yang rizkinya itu dilebihkan. Itu ujian. Jadi ujian dalam bentuk kesenangan, anikmah, ujian dalam bentuk rizki, dan ada ujian dalam bentuk karomah, dimuliakan, dijadikan pejabat, dijadikan ulama, dijadikan kiai, dijadikan orang kaya, dijadikan orang terpandang dan terhormat. Itu ujian yang wajib disyukuri, karena itu adalah karomah dari Allah SWT. Ada karomah yang berupa balasan, namanya jazaun, yaitu surga. Ulaika fi jannatin mukramah. Kalau kita bisa mengamalkan surat Al-Mu'minun, surat Al-Ma'arij, mulai ayat 19 sampai ditutup dengan kalimat ulaika fi jannatin mukramah, insyaallah kita dapat karomah berupa balasan dari Allah SWT, yaitu surga. Nah, di antara para hamba Allah, orang yang bertakwa adalah orang yang diberi karomah. Dan karomah atau kemudian lebih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini difirmankan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, surat 49 ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Semakin bertakwa, semakin mulia di sisi Allah. Semakin dimuliakan di sisi Allah, puncaknya adalah mendapatkan ampunan dari Allah dan surga seluas langit dan bumi. Dan menjadi orang yang bertakwa itu tidak boleh berleha-leha, tidak boleh bersantai-santai, tidak boleh berlambat ria, tapi harus segera. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu lil muttaqin. Kalian harus bersegera secepat mungkin untuk mendapatkan 2 kebaikan. Yang pertama adalah ampunan dari Allah, supaya aman dari bencana di dunia dan neraka di akhirat. Yang kedua, dapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi.
sudah disediakan, diperuntukkan lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Silakan karakternya ya, untuk menjadi orang yang bertakwa itu disebutkan. Tapi pedomannya adalah Al-Quran. Ya, itu dalam surat Al-Baqarah. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi Al-Quran yang kebenarannya itu betul-betul meyakinkan, sejatinya adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang bertakwa, mau mendapatkan ampunan dan surga seluas langit dan bumi, maka jadikan Al-Quran sebagai hidayah, sebagai petunjuk, sebagai pedoman. Ya. Untuk apa? Untuk menggapai ketakwaan. Karena semakin takwa, semakin dimuliakan Allah SWT. Puncaknya di surga. Jadi di surga itu sudah tidak disuruh ibadah lagi, tidak disuruh ngaji lagi, sudah tidak disuruh kurban lagi, sudah tidak disuruh sholat lagi, tidak disuruh haji umrah lagi, zakat, infak, sedekah. Ya. Bahkan di surga orang itu sibuk dalam kesenangan, senang dalam kesibukan. Baca surat Yasin. Kalau di dunia ya, tidak ada orang yang senang dalam kesibukan atau sibuk dalam kesenangan. Yang jelas kalau sibuk itu capek ya. Sampai ketika Pak, kenapa nggak ngaji? Sibuk kan gitu kan ya. Tapi di surga tidak ada sibuk ya, yang tidak menyenangkan. Semua hari-harinya sibuk dalam kesenangan. Kemudian orang yang bertakwa adalah orang yang sangat mencintai sunnah Rasulullah SAW. Sehingga dalam kesehariannya tidak pernah melampaui semua yang diteladankan oleh Rasulullah SAW. Jadi sunnah itu adalah keteladanan Rasul yang wajib diikuti dan dicontoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah mengutus Rasul itu untuk diikuti, untuk dicontoh, untuk diteladani. Ya. Ada ya, buat kalian ya, pada pribadi Rasul itu uswatun hasanah, teladan yang baik. Ya. Salah satu harapan ibadah kita adalah dicintai oleh Allah SWT. Dan kata Allah, qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni. Katakan Muhammad, jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, ikuti aku. Jadi kalau kita tidak mengikuti Rasul, tidak mungkin dicintai oleh Allah, dimurkai, bisa jadi disiksa, dilaknat, dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Nah, karomah itu ya, adanya pada teladan Rasul. Makanya ikuti dan contoh. Dan orang yang bertakwa dalam kesehariannya, ya dia mengikuti sunnah Rasul, tidak melampaui semua yang diteladankan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah adalah manusia yang paling bertakwa. Ya. Jadi ternyata ya, Al-Quran menjelaskan sesungguhnya orang yang paling bertakwa di antara kalian itu adalah orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Tapi dalam hadis dijelaskan, orang yang paling bertakwa itu aku, kata Rasul. Orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling bertakwa di antara kalian adalah aku. Makanya teladani Rasul. Ya. Ikuti, hidupkan sunnahnya. Seperti pernyataan, penjelasan, uraian dari sahabat yang mulia yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, ja'a salah satu rohtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 rombongan yang sengaja mendatangi rumah istri-istri Rasulullah. Jadi istri Rasulullah itu masing-masing oleh Rasul dikasih rumah. Nah, 3 rombongan ini mendatangi semua rumah istri-istri Nabi. Yas'aluna an ibadatin Nabi SAW. Mereka datang sengaja untuk bertanya tentang ibadah Nabi Muhammad SAW. Ya, bagaimana ibadah Nabi itu? Kemudian falama
Ukhbiruka annahum taqalu faqalu. Dan setelah diberitahukan tentang ibadah Nabi kepada mereka, sepertinya mereka merasa hal itu masih sedikit bagi mereka. Ya. Jadi betapa jauhnya ya derajat dia dibandingkan dengan derajat Rasulullah. Betapa jauhnya takwa dia dengan takwa Rasul. Ketika istri-istri Rasul semuanya sama menjelaskan tentang ibadah Rasulullah. Maka kemudian wa aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lahu ma taqaddam min zanbihi wa ma ta'akhkhar, katanya. Ibadah kita tak ada apa-apanya dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Bukankah beliau sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang? Bayangkan, Rasul itu dosa yang telah lalu sudah diampuni, dosa yang akan datang juga diampuni, tapi ibadahnya luar biasa. Sementara kita, dosa yang telah lalu sudah diampuni belum? Dosa yang akan datang sudah diampuni belum? Tapi kadang-kala ibadah kita asal-asalan, malas-malasan, amatiran, ala kadarnya, biasa-biasa saja. Nah, ini mereka setelah tahu bagaimana ibadah Rasulullah SAW. Qala ahluhum, sampai di antara mereka ada yang berkata, ama anna fa ini usolli alaih abadan. Kalau begitu, supaya aku sama dengan Rasul, aku akan bangun malam dan akan ibadah malam sepanjang malam, selamanya. Di malam itu dia bangun, ya. Tiap malam dia bangun, tiap malam dia sholat malam, ibadah malam sampai mati. Itu yang pertama, karena ingin mendapatkan ya karomah seperti Rasulullah. Wa qala akhar, sedangkan yang lainnya kan ada 3 dia. Ana asum ad-dahra wala uftir. Sepanjang tahun sampai aku mati, aku akan saum terus, tidak akan buka-buka. Tiap hari saum itu. Ya. Itu yang kedua. Ya. Kemudian waqala akhar, yang ketiga dia berkata, ana a'tazilun nisa, saya tidak akan menikah. Saya akan jauhi wanita. Ya, fala atazawwaju abadan, selamanya tidak akan menikah. Ini luar biasa. Saking inginnya ya, kedudukannya di sisi Allah sama dengan Rasulullah. Yang pertama, akan bangun malam, ibadah malam setiap malam selamanya. Yang kedua, akan puasa terus-terusan selamanya, tiap hari lagi. Dan yang ketiga, tidak akan menikah. Sekarang ada nggak orang yang tidak menikah? Pendeta atau pastor? Pastor itu ada nih. Saking inginnya sama dengan Rasul. Ya. Kemudian apa kata Rasul? Ya. Di sini jelaskan, faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim faqala. Ketika mereka sedang ngomong begitu, berkata begitu, maka datanglah Rasulullah mendekati mereka, kemudian berkata, antum alladzina kuntum kada wa kada. Apakah kalian yang ngomong begini dan begini, ya, yang tidak akan nikah, yang akan saum tiap hari, yang akan sholat tiap malam selamanya? Maka amma wallahi, ya, demi Allah, inilah ahsyakum lillah wa atqakum lahu. Sesungguhnya aku ya, adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling takwa kepada Allah SWT. Ya. Jadi tidak bisa kita ibadah melebihi Rasulullah. Rasul saja dia jelaskan di sini adalah ya lakini asum wa uftir. Aku saum, aku juga buka. Ya. Kemudian wa usolli wa arkun, aku juga sholat dan aku tidur, ya, gitu. Tidak tidur melulu, tidak sholat melulu. Ada nggak yang tidur melulu kalau malam? Ada nggak tidur melulu? Ada. Ya. Ada yang sebagian tidur, sebagian sholat. Ini ada orang yang ingin ibadahnya itu di malam hari tanpa tidur.
itu menyalahi sunnah Rasul. Wa atazawajun nisa, dan aku pun menikahi wanita. Istri Rasul berapa tuh? Ya. Bahkan tadi ya, mereka mendapatkan informasi tentang ibadah Rasul itu setelah mendatangi rumah-rumah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya pesan Rasul apa? Faman rogiba an sunnati falaisa minni. Ya, ini pesan Rasul. Faman rogiba an sunnati falaisa minni. Oleh karena itu siapa saja yang membenci sunnahku maka ia bukan dari golonganku. Sunnah itu banyak, diantaranya tadi bangun, ya, tidur, sholat, ya. Kemudian menikah, kemudian yang ketiga saum, kemudian buka. Ya, itulah sunnah Rasul yang tidak boleh dilampaui dan itu dilakukan oleh orang yang bertakwa. Ya. Kemudian orang yang bertakwa, orang yang sangat berwibawa, karismatik, selalu dihormati karena kebaikan akhlaknya, selalu disegani karena kegagahan dan keperkasaannya, dan serta selalu ditakuti musuhnya karena ketakutannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah. Kalau kita takut hanya kepada Allah, maka selain Allah akan dijadikan takut kepada kita. Ini janji Allah. Ya. Tapi kalau kita takut kepada selain Allah, maka Allah jadikan segalanya, ya, menjadikan dia takut kepadanya. Ini Allah Rasul jelaskan. Nabi SAW bersabda, "Idza khafallaha al-'abdu akhafullah minhu kulla syai'in." Ya. Jadi jika seorang hamba takut kepada Allah, maka Allah menjadikan segala sesuatu takut kepadanya. Ya. Kalau kita takut kepada Allah, yang lainnya takut. Malaikat takut, setan takut, iblis takut, jin takut. Pokoknya semua ciptaan Allah dibikin takut kepada orang itu. Nah, ini karomah ini, karomah. Ya, karomah. Ya. Wa idza lam yakhfillah, sementara wa idza lam yakhfil abdu Allah. Ya. Dan apabila seorang hamba tidak takut kepada Allah, akhafallahu min kulli syai'in, Allah akan jadikan dia takut kepada segalanya. Jadi banyak yang ditakutinya. Tapi kalau takut kepada Allah, cuma satu yang ditakutinya, Allah SWT, karena semuanya takut kepadanya. Ya. Insya Allah orang yang bertakwa itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun diuji tadi, ya, diuji dulu. Ya. Ya. Tadi saya dari rumah tuh dibonceng sama anak naik motor. Di jalan itu dikejar anjing dua, dikejar anjing. Ya, saya halau dengan kaki, ya, sampai pegal juga, nggak pergi-pergi, ngejar terus. Tapi kepada Allah, ketika mau masuk got, tiba-tiba motor itu mati. Ya, jadi kalau motor itu tidak mati, masuk got. Begitu mati, berhenti, ternyata anjing itu lari. Ya. Ya, lari. Ya. Saya lupa ilmu tentang bagaimana caranya supaya anjing takut dan kapok sama kita. Ada yang tahu nggak? Ya. Tadi lupa ilmu itu. Ya. Harusnya kalau ada anjing, ya, supaya takut sama kita, kapok tidak mau lagi mengejar kita, itu hidungnya diselepet katanya, diselepet. Tapi saya kan nggak bawa karet, ya. Cuman bawa kaki, di kaki ada sandalnya, sampai sandalnya jatuh, ya. Sekarang nyeker. Jadi anjing nggak takut sama saya. Ya. Nah, supaya anjing takut sama saya harus takut sama Allah. Itu kan ujian, itu usaha. Ya. Itu. Kemudian sebelumnya itu saya mulai, ya, itu baru ngeh di samping saya itu, ya, ini sajadah, di sini ada kalajengking. Kalajengking tadi, nggak tahu dari mana tuh. Padahal di kamar saya itu jangankan kalajengking, ya, itu nyamuk kayak nggak ada, semut nggak ada, kecoa nggak ada, karena bersih itu nggak ada. Tapi tadi habis salam, ya, kemudian mau berdiri, ada binatang kayak kalajengking. Gitu. Dari mana itu datangnya? Ya, bayangkan kalau menggigit, ya. Pada saat ada di
dekatnya sama sekali. Tempat sujud di sini ada kalajengking. Ya, saya pernah digigit oleh binatang apa ya kayak kecoa juga, tapi hitam. Ya, apa yang terjadi? Itu seluruh badan dari kepala sampai kaki itu panas banget. Saya tidak pernah merasakan panas seperti itu, kayak terbakar. Terus kepala itu kayak gede. Ya. Akhirnya saya ambil bak air, isi air, kemudian berendam. Malah tambah gede kepala itu, tambah panas. Gitu. Nah, waktu itu paginya habis gajian. Ya, waktu itu gajian itu sebulan itu 100.000. Sebulan 100.000 itu. Kemudian pakai naik beca 10.000. Ya. Kemudian disuntik 35.000 di rumah sakit Koja. Selebihnya ya, adalah untuk bayar dokter. Pas itu sebulan untuk satu hari itu. Ya. Nah setelah disuntik baru panasnya hilang. Kemudian apa? Kepalanya juga kembali normal. Ya. Ini ujian ya. Ujian supaya kita benar-benar takut kepada Allah, supaya yang lainnya takut kepada kita. Bayangkan kalau tadi tidak dijaga oleh Allah. Ya, padahal yang gigit waktu itu di rumah tua cuma segede gini. Ini segede gini tuh. Ya, coba kalau digigit waktu sujud, bagaimana itu ya? Ini luar biasa. Makanya siapa yang takut kepada Allah, Allah jadikan segala sesuatu takut kepadanya. Dan sementara siapa saja yang tidak takut kepada Allah, Allah akan jadikan dia takut kepada segalanya. Ya. Kemudian Al-Hafidh Al-Ghumani menyatakan bahwa Al-Hafidh Asy-Syakhawi menyebutkan syawahid yang menguatkan hadis ini. Jadi hadis ini adalah bisa diyakini, bisa diamalkan. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini jelaskan, ya, takutnya orang yang bertakwa kepada Allah sebagaimana takutnya Rasulullah SAW dan kemudian para sahabatnya serta takutnya para ulama. Jadi yang takut hanya kepada Allah itu cuma 3. Dari hambanya yang takut kepada Allah itu cuma 3. Yang pertama adalah Rasulullah SAW. Yang kedua adalah para sahabatnya. Dan yang ketiga adalah para ulama. Dan dari 3 ini kemudian ya, hanya 1 yang takut kepada Allah dari hambanya. Itu para ulama. Ya, karena Rasul yang mengajarkan ilmu, Rasul juga ulama, para sahabat juga ulama. Orang yang mewarisi ilmu dari Rasul itu namanya ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ini kata Allah SWT dalam surat Fatir 28. Bahwa di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Bayangkan ya, kenapa kita semangat ibadah di bulan Ramadan? Karena kita tahu kita punya ilmu. Banyak keutamaan, banyak kebaikan yang dijanjikan Allah di bulan Ramadan. Ya, baik lewat saum, ya, lewat sholat dan lain sebagainya. Bahkan menuntut ilmu dalam Islam itu fardhatun ala kulli muslim. Wajib bagi setiap muslim. Bahkan dari buayan sampai liang lahat. Kenapa? Ya, dijelaskan. Ya. Menuntut ilmu itu dari rumah melangkahkan kaki ke majelis ilmu pasti dimudahkan menempuh jalan menuju surga. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak mau dimudahkan menempuh jalan menuju surga, jangan sampai tidak hadir di majelis ilmu. Jadi melangkahkan kakinya saja dimudahkan menempuh jalan menuju surga. Sementara ketika duduk di majelis ilmu mengkaji Al-Quran, ya, maka apa yang terjadi? Ya, Allah catat dia sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang terbaik. Ya. Jadi khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Ya, yang terbaik dari kalian itu kata Rasul adalah siapa saja yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Itu ketika hadir di majelis ilmu, baik yang mendengarkannya maupun yang menyampaikannya, itulah orang yang terbaik dari umat Rasul. Sementara ketika mendapatkan ilmu, kita akan dicatat sebagai ulama. Dan salah satu cirinya takut kepada Allah SWT, sehingga yang lainnya juga akan dibuat takut kepadanya. Ya. Dan ternyata di sini jelaskan bahwa pada hari kiamat,
Ketika semua orang bermusuhan, ikatan persaudaraan sesama orang tetap terjalin, tidak terputus. Kalau apa? Kalau menjaga ketakwaan. Ya. Jadi persaudaraan, hubungan kekeluargaan di dunia walaupun sangat dekat, sangat eras, ketika nanti pada hari kiamat putus, sudah tidak ada nasab lagi, sudah tidak ada yang namanya kekeluargaan dan persaudaraan lagi, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu tidak hanya bersaudara, tidak hanya berkeluarga di dunia, tapi bersaudara dan berkeluarga di surga. Al-akhillahu yawma idzin ba'duhum li ba'din adu ilal muttaqin. Nanti pada hari kiamat satu dengan yang lainnya, bapak dengan anaknya, ya istri dengan suaminya, mertua dengan menantunya, itu saling bermusuhan. Ilal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu tidak akan putus hubungan kekeluargaannya, hubungan persaudaraannya. Gitu. Kemudian orang yang bertakwa dimuliakan Allah karena apa? Karena selalu berwala. Berwala itu ya adalah menjadikan Allah sebagai wali, menjadikan orang yang beriman sebagai wali, menjadikan Rasulullah sebagai wali. Wali itu adalah ya, teman yang bisa dipercaya. Wali itu artinya yang sangat dekat, dan wali itu juga adalah pelindung atau pemimpin. Jadi orang yang bertakwa tidak akan salah berwala. Ya. Ingat 2024 sebentar lagi ya. Jangan sampai salah milih teman, jangan sampai salah milih pemimpin, jangan sampai salah dekat dengan orang. Kalau salah berarti namanya tidak berwala. Ya. Sementara orang yang bertakwa selalu berwala kepada Allah, setia kepada Allah, dekat dengan Allah, selalu bersama Allah, serta selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini firman Allah. Allah ingatkan kepada kita siapa wali kita, siapa teman kita, siapa yang harus dekat dengan kita, siapa yang harus melindungi menolong kita, yang harus memimpin kita. Ala, ingat kata Allah. Inna awliya Allah, sesungguhnya para wali Allah itu la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak akan ada rasa takut kepada atas mereka dan tidak akan sedih. Insyaallah dijamin bahagia dan aman hidupnya. Ya, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang yang beriman dan waktu di dunia dia bertakwa. Itu wali Allah. Lahumul busyra, untuk mereka kebahagiaan fil hayatid dunya, pada waktu hidup di dunia, wa fil akhirah, dan nanti pada waktu hidup di akhirat, bahagia. Ya, makanya disebut basyar. Basyar itu manusia yang ingin hidup bahagia. Basyar itu adalah makhluk Allah yang dikasih kulit. Ya, coba laki-laki yang paling tampan, perempuan yang paling cantik, kalau wajahnya tidak ada kulitnya gimana tuh? Ya. Mau tak cantik tapi nggak ada kulitnya. Ya. Ternyata kulit itu walaupun tipis luar biasa. Dan ternyata yang bikin sakit itu adalah kulit. Makanya ada neraka yang namanya neraka sakor. Orang yang masuk neraka sakor itu yang dibakar cuma kulitnya doang. Ya. Dagingnya nggak dibakar, tulangnya nggak dibakar, yang dibakar cuma kulitnya doang. Makanya kalau mau coba kita kuat di neraka dibakar kulit, beli obat nyamuk nyalain itu, tes gitu ya. Nah, 5 menit aja, jangan lama-lama. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, orang yang bertakwa bahagia di dunia, bahagia di akhirat. La tadila li kalimatillah. Ini tidak akan pernah berubah. Jadi dari dulu sampai sekarang dan akan datang, kalau dia bertakwa beriman, dia adalah wali Allah yang akan bahagia dan aman. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Dzalika huwal fawzul azim, dan itulah kemenangan yang besar. Jadi kemenangan yang besar itu bukan terpilih sebagai anggota dewan, bukan terpilih sebagai presiden, menteri dan sebagainya, tapi dicatat oleh Allah sebagai walinya. Ketika kita mampu menjaga iman dan mampu menjaga ketakwaan. Ya. Itu barangkali yang dapat disampaikan. Ya, sekian demikian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Ya, aku lupa lihada wa astaghfirullah wa lakum
wal afu minkum subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.